Skandal dana umat Katolik senilai 28 miliar rupiah di AEK Nabara akhirnya menyeret perhatian pusat setelah perwakilan paroki mendatangi Badan Pengelola BUMN di Jakarta pada 16 April 2026. Suster Natalia Situmorang bersama pengurus kredit union menyampaikan keresahan mendalam atas hilangnya dana yang dikumpulkan bertahun-tahun dari masyarakat kecil. Dana tersebut berasal dari petani, buruh, dan keluarga sederhana yang berharap masa depan lebih baik. Namun kini justru berubah menjadi ketidakpastian panjang yang menghancurkan kepercayaan mereka. Kasus ini bermula dari dugaan investasi bodong yang melibatkan oknum internal bank dengan iming-iming bunga tinggi, hingga akhirnya terungkap dana tidak pernah masuk sistem resmi. Suster Natalia secara terbuka menyoroti bobroknya pengelolaan dan lemahnya pengawasan, sementara tekanan terhadap umat untuk bungkam semakin memperkeruh situasi. Meski pelaku utama telah ditangkap, tuntutan tanggung jawab institusi terus menguat, disertai aksi massa dan dorongan hukum demi mengembalikan hak ribuan korban yang terdampak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bank BNI yang di AEK Nabara, kami percaya bahwa BNI ini akan melunasi sisa daripada uang umat gereja Katolik, ya. Jadi 28 miliar yang dibayar baru 7 miliar, sisanya 21 miliar lagi. Jadi kita tahu bahwa BNI ini adalah BUMN. Jadi kami percaya BNI pasti bisa melunasi daripada uang gereja Katolik. Tangisan Suster Natalia tuntut Bank Negara Indonesia kembalikan 28 miliar rupiah uang umat. Uang CU umat Katolik paroki AEK Nabara sebesar 28 miliar diasinkan oleh ex-pegawai Bank BNI. Uang itu bukan terkumpul dalam sehari, melainkan dalam 45 tahun. Kepada pihak bank, kalian gantilah uang itu. Stoplah buat gerakan buang badan. Kalian itu bukan kiper. Udahlah, ganti aja lah uangnya. Apalah arti 28M untuk sekelas BUMN, Berita ini masih viral, ya, dan harus ada pertanggungjawaban dari Bank BNI. Kalian bayangkan aja, 45 tahun jemaat gereja itu mengumpulkan uang dana, tetapi ternyata dibawa kabur. Dan yang lebih parah adalah untuk mereka itu umroh, dan untuk foya-foya dalam keluarga. Ngeri kan? Tetapi sepertinya nggak ada yang demo, ya. Coba kalau yang melakukan itu adalah pihak Nasrani, dan yang menjadi korban itulah adalah agama kita, Muslim. Wah, demo besar-besaran, ya. Tapi memang inilah negara kita, ya. Tidak berpihak, tetapi kelihatannya memang berpihak, gitu. Jadi memang sepertinya minoritas dan mayoritas di negara kita ini, itu sebenarnya ada. Cuman tertutupi dengan yang namanya Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal itu penerapannya sama sekali nggak ada, ya. Jadi buat para jemaat gereja yang ngerasa dirugikan, mudah-mudahan kalian itu mendapatkan keadilan. Ya, aku sebagai umat muslim ngerasa bahwasannya apa yang dilakukan oleh pihak Bank BNI, mereka harus bertanggung jawab, dan itu adalah tindakan yang sangat merusak moral ataupun membawa sisi buruk bagi agama kami, Islam. Walaupun itu hanya oknum, tapi kami malu melihat berita ini, ya. Yakinlah kejadian kayak begini tuh akan terus berulang selama hak masyarakat itu tidak dilindungi hukum dan hukum itu dijalankan dengan jelas, ya. Berita kayak gini tuh nggak 1-2 kali aku baca, dimana uang rakyat, uang masyarakat itu hilang begitu aja dan tidak ada pertanggungjawaban dari pihak bank. Jadi sekedar share aja, kalau di UK ini hak-hak masyarakat itu benar-benar dilindungi oleh hukum. Jadi oknum-oknum atau instansi itu mereka nggak akan bisa sewenang-wenang dengan hak-hak masyarakat. Aku pernah uangku di bank itu kepotong selama 5 bulan berturut-turut tanpa aku sadari, dan itu ternyata scam. Waktu aku sadar, aku langsung chat pihak bank. Jadi di aplikasinya itu kita bisa chattingan dengan customer service. Setelah aku dikasih banyak pertanyaan, kayak apakah aku dengan tidak sengaja subscribe sesuatu dan pertanyaan lainnya. Setelah semua pertanyaan selesai dan ternyata memang benar itu adalah scam,
saat itu juga uang aku dikembalikan tanpa aku harus datang ke bank, tanpa aku harus lapor polisi ataupun syarat-syarat lainnya yang ribet itu nggak ada. Jadi uang saat itu juga langsung dikembali. Ya semoga aja suatu saat, aku berharap Indonesia punya hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak masyarakatnya. Kalau nggak kayak gini nih pasti akan terulang terus, nggak akan ada ujungnya. Gue mau cerita soal orang yang paling dipercaya oleh jemaat gereja. Dan itu bukan pastornya, bukan juga pengurus gereja, tapi kepala bank. Namanya itu Andi Hakim Febriansyah, kepala kas BNI AEK Nabara, Sumatera Utara. Jadi sejak 2014, gereja itu menyimpan uangnya di sana. Uang 1.900 jemaat. Yang rata-rata itu petani-petani kecil yang nabung dari uang 10.000 per bulan. Pada tahun 2018, Andi datang dengan tawaran. Ada produk baru nih, BNI Deposito Investment. Bunganya 8% per tahun. Bunga bank biasa waktu itu cuma 3-4% saja. Dan gereja percaya. Wajar dong, ini kan kepala banknya yang langsung datang nawarin. Ada biljetnya, ada tanda tangan pejabatnya. Setiap bulan bunga masuk ke rekening. Bahkan waktu rapat tahunan, BNI kasih souvenir. Semua kelihatan resmi, semua kelihatan aman. 7 tahun berjalan, total yang masuk sudah 28 miliar. Pada Desember 2025, gereja minta cairkan 10 miliar. Butuh dana buat membangun sekolah. Andi bilang, saya bicarakan dulu ya ke pimpinan. Lalu dia menghilang. Pada Februari 2026, pegawai baru BNI datang ke gereja. Dia bilang, Andi sudah nggak kerja di sini. Kepala cabang BNI akhirnya datang sendiri ke gereja dan bilang kalimat yang bikin Suster Natalia, which is bendahara gereja itu, pingsan di tempat. Dia bilang BNI Deposito Investment itu bukan produk resmi BNI. Jadi 28 miliar rupiah dan 22 biljet itu semuanya palsu. Tanda tangannya juga itu ditandatangani oleh si Andi sendiri. Nah sementara itu si Andi 2 hari setelah dilaporkan, dia sudah terbang ke Bali, lalu lanjut ke Australia, bawa istrinya. Tanggal 30 Maret 2026, dia mendarat di Bandara Kuala Namu. Tim imigrasi dan Polda Sumur sudah menunggu. Dia ditangkap di situ juga. Sekarang BNI baru kembalikan 7 miliar. Gereja menolak karena kerugiannya sudah 28 miliar. Tenggat sudah dikirim 14 April 2026. Kalau tidak diindahkan, proses hukumnya lanjut. Nah, pertanyaannya cuma satu guys. Kalau kepala banknya sendiri tukang tipu, nah siapa lagi yang bisa dipercaya di bank seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kayak gini mau kejar korupsi sampai ke Antartika. Kejar koruptor aja uang gereja ditilep 21 miliar sama dirjen sendiri, sama manajer sendiri. Coba, apalagi kita mau kejar korupsi. Udahlah, banyak omon-omon di sini ya. Bener-bener maling. Terus sekarang kita pengen investasi dari Jepang, Korea. Sekarang baru berangkat hari ini ke Rusia untuk cari uang, cari minyak sama si Putin. Ya mungkin dapatnya hanya sepasang puting doang sih. Ya, lo pikir investor mau investasi ke sini? Takut dunia ditilep. Uang gereja aja ditilep. Kenapa uang gereja? Karena mungkin uangnya nggak bergerak. Store terus. Kalau misalnya perusahaan pengusaha kan akan datanglah cek, ambil duit, investasi, atau suntik dana lagi. Kalau uang gereja kan transfer. Kasihan ya, 21 miliar gereja umat Katolik hilang begitu saja. Nggak bisa ditangkap karena manajernya kabur ke Australia. Coba kayak gini aja. Udah, daripada cari investasi ke Jepang, ke Korea, ke Rusia, kemana-mana pecicilan ke 50 negara, kejar tuh maling ke Australia. Rakyat sendiri nggak bisa dicari. Oh, itu bukan urusan saya, itu aparat hukum. Kan malu uang agama dipakai. Ya nggak tahu sih apakah dipakai untuk umroh sih ya, kita nggak tahu juga. Sedih banget ya, masa kita mengambil uang umat Katolik terus kita ngumroh ya, atau ziarah. Aduh, bener-bener ya menyedihkan banget. Sama lah kayak di sini, kadangkala orang korupsi habis itu umroh dengan uang hasil korupsi. Saya nggak habis pikir kok bisa begitu ya, tapi semoga nggak umroh mereka ya, tapi mungkin jalan-jalan atau striptease atau ke nightclub di Australia. Sangat menjijikan sekali ya sistem hukum di sini. Saya rasa uang ini nggak bakal bisa kembali karena sudah hilang, dan itu juga
sudah ada backingan kali ya, ini kerjasama kong kalengkong ya. Padahal bank BNI loh, bank negara. Uang negara aja bisa hilang, uang umat. Terus kita sekarang mau kasih iklim investasi yang baik-baik saja, semua terkendali. Viralkan, sangat memalukan, sangat menjijikan, dan sangat tidak pantas kita hidup di tengah masyarakat dan sistem kenegaraannya penuh korupsi.